Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman da'imaini ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Huzaifah MSI selaku dosen mata kuliah kriptografi, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait penerapan algoritma kombinasi Fijner Chipper dan juga Hill Chipper untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Sebelum memasuki bab selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Sulastri dengan NIM akhir 002 dan juga Siti Safira Khairunnisa dengan NIM akhir 001. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh algoritma dalam era digitalisasi. Kebutuhan akan keamanan informasi menjadi semakin mendesak. Komunikasi berbasis teks melalui email, pesan instan, maupun platform berbasis website terus berkembang. Tetapi, ancaman terhadap kerahasiaan informasi juga meningkat seiring dengan berjalannya teknologi. Ancaman seperti penyadapan, pencurian data, hingga manipulasi pesanan sering terjadi, khususnya di bidang pemerintahan, bisnis, dan komunikasi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode perlindungan data yang dapat menjaga kerahasiaan serta integritas informasi. Salah satu cara untuk melindungi data adalah dengan menggunakan kriptografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana merancang kombinasi algoritma Fijner Chipper dan Hill Chipper untuk enkripsi pesan. Yang kedua, bagaimana merancang kombinasi algoritma Fijner Chipper dan Hill Chipper untuk dekripsi pesan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan kombinasi algoritma Fijner Chipper dan juga Hill Chipper untuk enkripsi pesan, dan juga untuk mengetahui rancangan kombinasi algoritma Fijner Chipper dan Hill Chipper untuk dekripsi pesan. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti dan juga orang lain, yakni agar penelitian ini dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang kriptografi, khususnya terkait kombinasi metode enkripsi klasik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi keamanan yang dapat diterapkan pada sistem komunikasi berbasis teks. Agar pembahasannya tidak meluas, peneliti memberikan beberapa batasan masalah. Yang pertama, peneliti menggunakan Fijner Chipper dengan kunci berupa string text yang disesuaikan panjangnya agar mencakup seluruh plain text. Yang kedua, tidak dilakukan modifikasi terhadap algoritma dasar Fijner Chipper. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan algoritma Hill Chipper berbasis matriks kunci 3x3 untuk proses enkripsi dan dekripsi. Yang keempat, matriks kunci yang digunakan akan dipilih sehingga memiliki determinan yang relatif prima terhadap modulo 26 agar inverse modularnya dapat dihitung. Yang kelima, proses enkripsi dan dekripsi dilakukan pada pesan berbasis teks dengan karakter huruf alfabet A sampai Z, tanpa mempertimbangkan angka atau simbol khusus. Yang terakhir, penelitian ini tidak membahas keamanan algoritma terhadap serangan kriptonalis tingkat lanjut, seperti serangan berbasis statistik atau pola ciphertext yang kompleks. Nah, untuk kajian pustaka akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Siti Safira Khairunnisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Soyori Sulastri. Penelitian ini didasari oleh beberapa kajian teori. Yang pertama, itu ada bilangan bulat, keterbagian, kongruensi, sistem residu. Lalu pada bagian 2.2, ada pengertian kriptografi klasik dan modern,
Vigener Cipher, dan Hill Cipher. Lalu selanjutnya untuk bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan angka yang mencakup bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Himpunan ini dapat ditulis sebagai berikut, bisa dilihat dengan simbol Z berasal dari kata Jerman Zahlen yang berarti angka. Bilangan bulat merupakan salah satu konsep dasar dalam teori bilangan dan digunakan dalam berbagai cabang matematika, termasuk aljabar dan analisis. Dalam kriptografi, bilangan bulat memainkan peran penting melalui operasi modular. Operasi ini digunakan dalam algoritma seperti Hill Cipher dan Vigener Cipher untuk mengenkripsi pesan. Operasi modular memungkinkan data teks diubah menjadi bilangan dengan cara yang sulit dipecahkan tanpa sehingga meningkatkan keamanan informasi. Yang selanjutnya adalah sistem residu. Dalam konteks modulus N, sistem residu modulu N adalah kumpulan bilangan bulat yang mewakili semua kelas kongruensi modulu N. Secara matematis, setiap bilangan A dapat dikaitkan dengan residu R, di mana S sama dengan A modulo N, dan R ini antara 0 sampai N, sampai kurang dari N. Sistem residu dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu ada sistem residu lengkap dan sistem residu reduksi. Sistem residu lengkap modulo N mencakup semua bilangan bulat R dalam rentang 0 sampai dengan kurang dari N. Sebagai contoh, untuk N sama dengan 5, sistem residu lengkapnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, untuk sistem residu reduksi hanya mencakup bilangan bulat yang relatif prima terhadap N. Misalnya, untuk N sama dengan 8, sistem residu reduksi adalah 1, 3, 5, dan 7. Karena bilangan-bilangan ini tidak memiliki faktor persekutuan dengan 8 selain 1. Selanjutnya, kita masuk ke keterbagian. Keterbagian adalah konsep dasar dalam teori bilangan yang membahas hubungan antara dua bilangan bulat A dan B. Dikatakan A habis dibagi B atau B membagi A jika terdapat bilangan bulat K sehingga A sama dengan B dikali K. Dalam notasi matematika, hal ini ditulis sebagai B membagi A. Jika B membagi A, maka B disebut pembagi atau faktor dari A, dan A disebut kelipatan dari B. Sifat-sifat keterbagian mencakup beberapa aturan penting seperti yang pertama, jika B membagi A dan B membagi C, maka B akan membagi A ditambah C dan B akan membagi A dikurang C. Yang kedua, jika B membagi A, maka B akan membagi K dikali A untuk bilangan bulat K. Yang terakhir, jika B membagi A dan A membagi C, maka B akan membagi C. Lalu ada kongruensi. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modul N jika selisih A dikurang B habis dibagi oleh N. Dalam notasi matematika, hal ini ditulis sebagai A kongruen B modulo N, di mana N adalah positif yang disebut B mod N, berarti terdapat bilangan bulat K, sehingga A dikurang B sama dengan K dikali N. Kongruensi memiliki beberapa sifat penting yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk kriptografi. Sifat-sifat tersebut meliputi yang pertama adalah efektivitas, di mana A kongruen A modulo N. Yang kedua ada simetri, jika A kongruen B mod N, maka B akan kongruen dengan A mod N. Yang ketiga ada transitivitas, yaitu jika A kongruen B mod N dan B kongruen C mod N, maka A akan kongruen dengan C modulus N. Yang terakhir ada operasi aritmatika, di mana jika A kongruen dengan B mod N dan C kongruen dengan D mod N, maka yang pertama adalah A ditambah C akan kongruen dengan B dan B ditambah D mod N. Yang kedua, jika A dikurang C, maka akan kongruen dengan B dikurang D mod N. Dan yang terakhir, A dikali C akan kongruen dengan B dikali D mod N. Lalu selanjutnya masuk ke pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah pesan yang dapat dibaca.
menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Plain text melalui proses enkripsi. Tujuan utama dari kriptografi adalah untuk melindungi data agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau memahaminya. Lalu, kriptografi ini terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Masing-masing dengan pendekatan yang berbeda dalam mengamankan pesan dan data. Kriptografi klasik mencakup teknik-teknik yang digunakan sebelum munculnya kriptografi modern. Beberapa contoh, teknik kriptografi klasik yang terkenal adalah seperti Caesar cipher, Vigenère cipher, dan substitusi dan transposisi. Lalu beberapa algoritma penting dalam kriptografi modern meliputi ada kriptografi simetris, kriptografi asimetris, yaitu kriptografi kunci publik. Selanjutnya ada tanda tangan digital atau hashing, yang terakhir ada elliptic. Selanjutnya yaitu kita masuk ke Vigenère cipher. Vigenère cipher dikenal sebagai cipher polyalfabetik karena menggantikan setiap huruf dalam plain text dengan huruf yang sesuai dengan alfabet berdasarkan posisi huruf dalam kunci. Vigenère cipher menggunakan sebuah kunci yang berulang sepanjang pesan yang akan dienkripsi. Kunci ini digunakan untuk menentukan pergeseran yang diterapkan pada setiap huruf dalam plain text. Setiap huruf pada plain text digantikan oleh huruf lain berdasarkan kunci yang digunakan. Lalu kemudian ada Hill cipher. Hill cipher ini merupakan salah satu metode enkripsi berbasis aljabar linear yang menggunakan matriks untuk mengenkripsi teks. Dalam Hill cipher, setiap blok teks plain text akan diubah menjadi vektor yang kemudian akan dikalikan dengan matriks kunci untuk menghasilkan cipher teks. Sebagai contoh, jika pesan yang akan dienkripsi ini terdiri dari 2 huruf, maka pesan tersebut akan diubah menjadi vektor 2 di mana setiap huruf ini akan dikodekan menjadi angka, di mana A sama dengan 0, B menjadi 1, dan C itu 2, dan seterusnya. Selanjutnya, pesan dalam bentuk vektor ini akan dikalikan dengan matriks kunci yang sesuai, menghasilkan vektor baru yang kemudian diubah kembali menjadi huruf untuk membentuk ciphertext. Untuk dapat mengenkripsi dan mengekripsi pesan dengan cipher, matriks kunci harus memiliki determinan yang berbeda dari 0, agar matriks kunci memiliki inverse yang memungkinkan dekripsi. Tanpa inverse matriks, proses dekripsi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya untuk metode penelitian, saya kembalikan ke Sulastri. Baik, untuk bab 3 yakni metodologi penelitian. Di sini, jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kuantitatif untuk merancang serta mengimplementasikan algoritma Hill cipher dan juga Vigenère cipher. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara rinci terkait rancangan algoritma, sementara pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menganalisis efisiensi proses enkripsi dan dekripsi. Nah, data dan sumber data ini diperoleh dari teks yang dibuat secara manual. Nah, data ini digunakan untuk menguji akurasi algoritma dalam menghasilkan ciphertext dan plain text. Kemudian digunakan untuk membandingkan hasil enkripsi dan dekripsi menggunakan kedua algoritma. Nah, berikut ini adalah tahapan penelitian terkait enkripsi dan dekripsi menggunakan Vigenère cipher dan juga Hill cipher. Untuk enkripsi menggunakan Vigenère cipher, diawali dengan mengulang kunci hingga panjangnya sama dengan plain text. Kemudian, untuk setiap huruf plain text, menjumlahkan nilai huruf dengan nilai kunci secara modular, yaitu ciphertext sama dengan plain text ditambah kunci dikali modulo 26. Kemudian, mengonversi hasil ke huruf alfabet sebagai ciphertext. Selanjutnya ialah tahapan dekripsi dengan metode Vigenère cipher. Yang pertama, mengulang kunci hingga panjangnya sama dengan ciphertext. Kemudian, untuk setiap huruf ciphertext, mengulangi nilai huruf dengan nilai kunci secara modular.
plain text sama dengan ciphertext dikurangi kunci dikali modulo 26. Kemudian yang terakhir, mengonversi hasil ke huruf alfabet sebagai plain text. Nah, untuk algoritma Hill-Zipper, untuk proses enkripsinya diawali dengan konversi plain text menjadi vektor numerik, di mana setiap huruf diubah menjadi angka. Nah, angka sesuai posisi alfabet yaitu A sebagai 0, B sebagai 1, dan Z sebagai 25. Kemudian, membentuk matriks kunci K ukuran 3 kali 3 dengan syarat determinan relatif prima terhadap 26. Selanjutnya, menghitung ciphertext dengan rumus C sama dengan K kali P mod 26, di mana P adalah vektor plain text. Yang terakhir, mengonversi hasil numerik ciphertext kembali ke huruf alfabet. Selanjutnya ialah proses dekripsi. Prosesnya diawali dengan menghitung inverse matriks kunci K inverse modulo 26, kemudian menggunakan rumus P sama dengan K inverse dikali C mod 26 untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Selanjutnya, pembahasannya akan disampaikan oleh Siti Safira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini tahapan enkripsi diawali dengan pengguna menginputkan file berupa data teks atau plain text kunci 1 dan kunci 2, di mana kunci 1 ini akan menjadi key untuk algoritma Vigenère-Zipper, dan kunci 2 akan menjadi key untuk algoritma Hill-Zipper. Pada level tersebut berisikan huruf yang masih dapat dibaca oleh siapapun, yang kemudian dienkripsi menggunakan algoritma Vigenère-Zipper dan Hill-Zipper. Sebagai contoh, pengguna menginputkan kunci-kunci seperti di bawah ini. Di sini kami mengambil contoh di mana plain text-nya akan kami input dengan mahasiswa UIN Malang, lalu kunci satunya untuk kunci Vigenère-Zipper ini kami menggunakan kata sukses, yang kunci 2-nya kami menggunakan matriks 3 kali 3, yaitu 6, 24, 1, terus 13, 16, 10, dan 20, 17, sama 15 untuk kuncinya si Hill-Zipper ini. Proses pertama plain text dimasukkan ke dalam rumus enkripsi, maka perhitungannya akan menjadi seperti berikut. Jadi yang pertama kita punya plain text yaitu mahasiswa UIN Malang, lalu kunci satunya adalah sukses, di mana kunci ini akan terus berulang sepanjang plain text-nya tersebut. Lalu untuk perhitungan enkripsi menggunakan Vigenère-Zipper, bisa kita lihat di dalam tabel berikut. Jadi dari plain text tersebut kita konversi menjadi nilai-nilai angka yang sesuai dengan berdasarkan alfabetnya. Jadi misalkan ini M, berdasarkan urutan alfabet dia menjadi 12. Terus dia akan tadi kan sesuai kuncinya sukses, berarti huruf yang pertama itu adalah S. Di S ini angka 18 sesuai urutan alfabetnya itu. Nah, terus dari itu dijumlahkan mendapatkan nilai 30, kemudian kita modulo dengan 26 karena jumlah alfabet yang kita gunakan itu 26, dan ini tidak mengaitkan atau tidak mengambil dengan angka, nomor, atau tanda baca lainnya. Jadi hanya alfabet saja. Setelah di modulo 26 akan mendapatkan hasil 4. Nah, di mana 4 ini kalau kita lihat dari alfabet ini akan menghasilkan huruf yaitu E. Nah, itu akan berkelanjutan sampai ke huruf terakhir yaitu huruf G. Nah, maka berdasarkan perhitungan enkripsi menggunakan algoritma Vigenère-Zipper, dihasilkan dari plain text mahasiswa UIN Malang, dihasilkan ciphertext-nya sebagai berikut, yaitu EURSW AKKI MMFEU VSRY.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulastri. Persilahkan. Baik, dari Cippertext yang diperoleh dengan proses algoritma Wiener-Cipper diperoleh Cippertext-nya yaitu EU, R, SW, AK, Ki, MM, FEU, V, SRY. Nah, Cippertext tersebut akan kita dekripsi lagi menggunakan algoritma Hill-Cipper. Kuncinya yakni matriks 3 kali 3 yaitu 6, 2, 4, 1, 13, 16, 10, 20, 17, 15. Nah, untuk huruf E kan angkanya 4, U 20, R 17, dan seterusnya sampai Y 24. Nah, berdasarkan rumus yang diketahui, bahwasanya Cippertext itu kunci dikali plaintext kemudian dimodulo 26. Kita kelompokkan teks-teks tersebut menjadi 3 huruf. Nah, di sini kita masukkan angkanya saja, yakni 4, 20, 17, dan seterusnya sampai 18, 17, 24. Nah, ini adalah proses perhitungannya, yakni kunci dikali plaintext, kemudian dimodulo 26. Dari proses ini, kita peroleh dari plaintext yang diperoleh dari Wiener-Cipper, yakni EU, R, SW, dan seterusnya ini, kita peroleh lagi Cippertext-nya, yaitu BWZ sampai SV. Nah, setelah itu, kita enkripsi lagi teksnya tersebut menggunakan algoritma Hill-Cipper. Kuncinya tadi kan 6, 24 sampai 15 ini, kemudian kita inversikan sehingga diperoleh ini nilainya 8, 5, 10, dan seterusnya. Nah, kita buat tabel lagi seperti proses di atas, bahwasanya B itu nilainya 1, W nilainya 22, dan seterusnya sampai V nilainya 21. Nah, kita bagi 3 huruf dengan memasukkan rumus P sama dengan K inverse dikali C mod 26. Kita hitung manual seperti proses ini yang telah dijabarkan, sehingga diperoleh plaintext-nya ini, BW, Z, dan seterusnya, Cippertext-nya, EU, RSW, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil dekripsi ini akan didekripsikan kembali menggunakan algoritma Wiener-Cipper, yang mana proses ini akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Safira Khairotunisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil dekripsi tadi menggunakan algoritma Hill-Cipper, kemudian didekripsikan lagi menggunakan algoritma Wiener-Cipper. Hampir sama seperti tadi pada proses pertama, di mana mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext menggunakan algoritma Wiener-Cipper. Sekarang ini kebalikannya, yaitu dekripsi. Jadi dari ciphertext yang kita punya akan didekripsi kembali menjadi plaintext. Jadi kalau tadi itu kita dijumlahkan antara plaintext dan kuncinya, maka di sini kita akan mengurangkan ciphertext. Seperti contohnya di sini, misalkan kita punya ciphertext-nya ini ada E, di mana E itu 4, terus kuncinya ini dia sejajar dengan S, di mana S ini itu 18, maka 4 dikurangi 18 itu sama dengan negatif 14, yang kemudian hasilnya ini akan dimodulo sama 26, menghasilkan 12, di mana 12 ini yaitu huruf M. Nah, itu akan terus berulang sampai dengan huruf yang terakhir, yaitu huruf Y, yang menghasilkan huruf G. Maka berdasarkan hasil dekripsi menggunakan algoritma Wiener-Cipper, diperoleh kembali dari ciphertext-nya E, U, R, S, W, A, K, Ki, M, M, F, E, U, V, S, R, Y, didekripsikan kembali menjadi plaintext yang awal, yakni mahasiswa Win Malang.
Lalu lanjut ke kesimpulan, maka berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Kombinasi algoritma Hill-Shifter dan Fujita-Shifter berhasil dirancang dengan menggunakan pendekatan berlapis, di mana algoritma Fujita-Shifter diterapkan terlebih dahulu untuk menghasilkan pola enkripsi berbasis matriks, diikuti oleh algoritma Hill-Shifter untuk memperkuat keamanan melalui substitusi berbasis kunci. Hasil enkripsi menunjukkan bahwa pesan terenkripsi menjadi lebih sulit untuk dipecahkan karena karakteristik unik masing-masing algoritma. Dekripsi pesan dilakukan dengan membalik proses enkripsi pesan secara sistematis. Algoritma Hill-Shifter digunakan terlebih dahulu untuk membalik substitusi berbasis kunci, diikuti oleh algoritma Fujita-Shifter yang mengembalikan pesan asli melalui inverse matriks kunci. Kombinasi ini memastikan bahwa pesan dapat didekripsi dengan akurat selama kunci enkripsi dan dekripsi dijaga konsistensi.